Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Hadrati muallifi hadzal kitab Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Hadrati jami' ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, usulihim wa furu'ihim, ila hadrati masyayikhina khususan Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang, Muhammad Bagus Bakri Sempuru Abu Yatim Yati Banten, Abu Syairi Merta, Mujahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Bajausin, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, wali arwahi abaina wa ummahatina wa jami'il muslimin wal muslimat minal masyriq ilal maghrib, khususan walidi wa walidati, Allahumma ghfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini yang cukup cerah. Kita masih bisa mencicipi manisnya iman, merasakan madunya Islam. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, sebatang rokok, semangkok bubur, dan sepiring wuduk. Alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang tak terhingga. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih mamang saya, Mang Abu Cepyan, Ustadz Abu Cepyan, penasehat FPI Kerawang. Terima kasih ya, Mang Ustadz Abu Cepyan. Mang Din Mulyana, Din Ibrahim, Sekjen Majelis Pengurus Pusat Keluarga Alumni Cipasung dari Purwakarta, selalu hadir. Terima kasih juga kepada sahabat saya Aki Udin. Walaupun beliau sekarang lagi ngajar santrinya, tapi Ibu Neng Lela Maulidanya ikut hadir. Terima kasih. Juga Kang Haji Ayah Hambali, senior kami nih di Cibinong. Kepada Uceng, udan Ceng. Uceng ini camat Tirta Mulia ya, Kabupaten Papua Barat. Terima kasih Uceng, dengan Bapak Haji Iskandar. Haji Iskandar itu haji yang paling mabrur di dunia. Ustadz Yusuf Bakhtiar Ar-Rafi'i, Ketua MWC NU Kecamatan Ciampel. Haji Dadang, Ketua NU Kecamatan Cibuaya. Ada Ustadz Farid Mawardi. Nah, ini Sohibul Koja, Kopiah Jangkung. Terima kasih Ustadz. Semuanya jemaah Facebook rahimakumullah, semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ammal kaifa adhallatis syajaratul matlub wa adhallatit talib wa ja'at ankabutun fasaddat babal talab wa hakat wajhal makan fahakat sauba nasjiha hatta amia alal qaid. Nah itu.
Dede mana Dede? Barangkali ya Dede. Dede Dinar barangkali ya. Nah, kata Imam Ghazali, hendaklah kita berpikir bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala, peran serta Allah begitu luar biasa, pertolongan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya. Tiba-tiba kok ada pohon di atas gunung yang gersang, yang menurut logika siapapun itu tidak akan mungkin bisa tumbuh. Tapi kok bisa tumbuh itu pohon di atas gunung. Kemudian sampai membuat sesat para detektif yang disewa oleh kafir Quraisy untuk mencari Kangjeng Nabi. Tiba-tiba ada laba-laba yang bersarang melindungi goa yang ditinggali oleh Kangjeng Nabi di Gunung Sur itu, yang bisa menutup ya penglihatan para kafir Quraisy. Kemudian juga tiba-tiba ada dua merpati yang liar yang bersarang di pintu masuk goa. Walaqad hassala laha bidzalika syaraf wa ma ahsana qaulu ibn Naqib. Betapa indah apa yang disampaikan oleh Ibnu Naqib dalam syairnya. Wadudul quzi annasajat hariran yajmalu labsuhu fi kulli syai'in fa innal ankabuta ajallu minha bima nasajat ala rasin nabiyyi. Nah, entah bahar apa ya, yang jelas pasnya seperti itulah. Wadudul quzi, ulat sutra itu annasajat hariron, bisa merajut, bisa menganyam menjadi kain sutra yang yajmalul labsuhu fi kulli syai'. Dengan kain sutra itu bisa membuat segala sesuatu menjadi indah kalau memakainya. Itu kan luar biasa. Ada ulat kok bisa membuat kain, menenun kainnya sendiri, sampai kainnya ini adalah kain yang paling mahal di dunia, dan itu diakui oleh seluruh umat di dunia ini. Bukan hanya di Arab, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Cina, di Amerika, seluruh dunia. Aduh, eta ucing. Nah, kucing juga ikut hadir nih. Itu kan luar biasa. Padahal kata Ibnu Naqib nih, fa innal ankabuta jallu minha bima nasajat ala ra'sin nabi. Laba-laba telah melakukan sesuatu yang lebih mulia, lebih indah, lebih dahsyat dari hanya seekor ulat yang membuat sutra. Kapan itu? Bima nasajat ala ra'sin nabi, ketika laba-laba ini membuat sarang, menganyam sarangnya di atas kepala junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hiro itu. Warawas Syaikhani an Anas qala haddatsani Abu Bakar. Ada riwayat dari Bukhari Muslim yang beliau berdua menerima dari Anas. Kata Anas, saya menerima hadis ini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Qala, Abu Bakar berkata, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
aku berkata kepada Kangjeng Nabi, wa nahnu fil ghar, sedangkan kami berdua berada di Goa Sur itu. Katanya Abu Bakar begini, lau anna ahadahum nazar ila qadamaihi laro'ana. Kalau saja salah seorang di antara kafir Quraisy yang mencari keberadaan Kangjeng Nabi, nazar ila qadamaihi, salah seorang itu melihat dua kakinya Kangjeng Nabi, laro'ana, pasti dia akan melihat kami. Kami berdua maksudnya, kata Abu Bakar. Karena memang mungkin walaupun tertutup oleh sarang laba-laba dan ada sarang burung merpati yang sudah kemarin diceritakan, tapi tetap masih bisa transparan, masih bisa melihat ke dalam goa tersebut. Tapi ya begitulah, Allah membutakan penglihatan mereka. Faqala lahu Rasulullah SAW, dalam keadaan genting, keadaan darurat seperti itu, kalau ketahuan ya pasti dibunuh. Kangjeng Nabi bersabda, ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Jangan kira kita ini hanya berdua, Abu Bakar. Allahu salisuhuma. Kalau kita berdua, Allah yang menjadi yang ketiganya. Percayalah Abu Bakar. Ini riwayat Syaikhain, artinya sudah dipastikan kesahihannya. Nah, wa dzakara ba'du ahli sair anna Abu Bakar lamma qala dzalika. Ada tambahan dari sebagian ahli sejarah bahwasanya Abu Bakar ketika beliau bilang seperti tadi, kalau ini salah seorang di antara kafir Quraisy melihat kedua telapak Kangjeng Nabi, pasti Kangjeng Nabi akan terbunuh. Nah, qala dzalika, qala lahu sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata lahu Abu Bakar lahu kepada Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ja'ana min hauna la dhahabna min hauna. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan bahwa jika seandainya salah satu di antara kafir Quraisy ini melihat dua telapaknya Kangjeng Nabi, maka mereka akan melihat kami dan mereka akan membunuh kami berdua. Maka spontan Kangjeng Nabi mengatakan, lau ja'ana min hauna la dhahabna min hauna. Kalau mereka datang dari arah sebelah sana, ya kita pergi dari sini, nggak usah khawatir. Panazara Siddiq ilal ghar. Kemudian apa yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi ini namanya mukjizat. Langsung spontan Sayyidina Abu Bakar melihat ilal ghar, ke dalam gua tersebut, qadin faraja. Gua itu terbuka lebar minal janibil akhar, dari sisi yang lain, wa idzan al bahru qad ittasala bihi. Dilihatnya oleh Sayyidina Abu Bakar, ternyata pada sisi lain dari gua tersebut ada laut qad ittasala bihi, yang lautnya itu nempel ke goa tersebut, wasabinatun musyaddadatun ila janibi. Dan juga sudah ada perahu yang sudah tertambat di pinggir dari laut itu. Wah, di sanalah Abu Bakar melihat keajaiban luar biasa yang diperlihatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat mereka berdua berada di dalam goa. Jadi artinya ini menguatkan apa yang menjadi kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau mereka berdua bersama Kangjeng Nabi itu bisa dilihat oleh kafir Quraisy. Kalau misalnya dilihat, tenang saja. Lau ja'ana min huna min hauna la zahabna min hauna. Kalau mereka datang dari sebelah sana, ya kita kabur. Kita berangkat dari sebelah sini. Gimana cara berangkatnya? Tuh lihat, ada lautan. Nah, langsung saja naik perahunya yang sudah tertambat di pinggir laut itu. Subhanallah. Wa anil Hasan al-Basri balagon anna Abu Bakar lailatan talaqa ma'u salasa minal qur'ana yamshi baina yadayhi sa'atan min khalfi sa'atan. Diterima dari Hasan al-Basri rahimahullah wa qaddasallahu sirra radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Abu Bakar itu, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar pada ketika malam ketika beliau menyertai junjungan Rasulullah SAW menuju ke Gua Sur itu, kana yamshi baina yadayhi sa'atan. Kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar ini berjalan bareng dengan Kanjeng Nabi, baina yadayhi, ngarendeng gitu. Wa min khalfi sa'atan, tapi kadang-kadang di belakang. Jadi kadang-kadang di samping Kanjeng Nabi, kadang-kadang di belakang Kanjeng Nabi, tapi tidak pernah di depan. Karena suul adab ya. Fasalahu, kemudian Kanjeng Nabi nanya, kok kamu jalannya seperti itu? Ya udah saja, kalau di samping, di belakang. Kadang-kadang di samping, kadang-kadang di belakang. Gimana sih? Faqala Abu Bakar berkata, azkurut tolaba fa'amshi khalfaka wa azkuru rusda fa'amshi amamaka. Ya Rasul, kita ini kan sedang dicari, sedang diburu, malah mereka itu sudah siap membunuh kita. Kalau saya ingat bahwa kita ini sedang dicari, sedang diburu, paham sih khalfaka, saya berjalan di belakang Anda. Saya takut ada orang yang mengganggu Anda. Kan kelihatan kalau Anda di depan saya, ada yang mengganggu, mungkin saya yang duluan menghadang dia. Tapi wa azkuru rusda fa'amshi amamaka, kalau saya ingat juga bahwa kita ini sedang terburu-buru menuju gua, kemudian takut Anda tersesat jalan, maka saya di samping Anda, menunjukkan jalan supaya tidak tersesat sampai ke Jabal Sur, ke Gua Hira tersebut. Itu demikianlah kesetiaan seorang sahabat yang luar biasa. Wah, sahabat Abu Bakar ini bukan hanya mengorbankan 1 miliar ya, 5.000 dirham uangnya untuk kepentingan hijrah ini. Hijrah saja loh, bukan yang lain-lain ya. Tetapi bayangkan seorang saudagar kaya, seorang konglomerat yang biasa waktu itu dilayani banyak orang, yang biasa hidup enak, yang biasa pakai onta band kemana-mana. Ya kalau sekarang kan baby band, dulu kan onta band atau kuda band, banyak pelayannya. Tetapi Abu Bakar ini menghilangkan semua status sosialnya demi menemani kekasihnya, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami cinta kepada baginda Rasul, tapi memang kecintaan kami hanya sebatas omongan. Tetapi
Kami berharap walaupun kami belum pernah bertemu junjungan kami, tapi rasa cinta ini walaupun hanya sebesar biji sawi bisa menolong kami nanti di akhirat, sehingga kami mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 amin. Bahkan faqala, Nabi bersabda, laukana syai'un ahbab an taqtaduni. Begini ya bahasanya, bahasa terjemah bebasnya ya seperti inilah. Artinya engkau telah mengorbankan dirimu untuk menjadi tameng agar aku tidak terbunuh. Bukan aku yang dibunuh, tapi sendiri yang siap mati membela aku. Ay walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan hak. Falam mantahaya ilal ghar, ketika mereka sampai ke gua, qala makanuka ya Rasulullah. Dilanjut di halaman 64. Ini kok nggak bisa melihat siapa yang hadir ini. Terima kasihlah kepada semua yang hadir ya. Kayaknya ada Kang Ahmad Mustain juga tuh. Terima kasih, terima kasih. Falamman tahaya ilal ghar, ketika mereka berdua sampai ke goa Sur, qala Abu Bakar berkata, makan ya Rasulullah. Tenang, tinggal dulu sebentar di tempatmu wahai Rasulullah. Hatta astabri'a lakal ghar, sampai aku bersihkan dulu buat Anda goanya. Ya Kanjeng Nabi diem karena disuruh Sayyidina Abu Bakar. Kanjeng Nabi diem dulu di luar. Yang masuk ke goa terlebih dahulu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sahabatnya yang paling setia. Nah, kemudian dibersihkan goa-goanya, yang namanya goa kan banyak lubang-lubangnya. Pastabro'ahu, lalu Sayyidina Abu Bakar membersihkan goa tersebut. Faja'ala yaltamisu biyadihi, kemudian beliau meraba-raba isi goa, dinding-dinding goa itu dengan tangannya langsung. Fakullama ra'a juhron, ketika beliau melihat, meraba ada lubang. Juhron itu lubang, kalau hijron batu, kalau juhron, kalau hajarun batu, kalau juhron itu gua. Lubang. Beliau raba, ternyata ada lubang-lubangnya. Ketika ada lubang, qata'a min thawbihi wa alqamahul hajaro hatta fa'ala dzalika bi thawbihi ajma. Subhanallah. Ini kecintaan seorang sahabat kepada kekasihnya, kepada teman setianya. Ketika mau masuk goa, sahabatnya disuruh tunggu dulu, disuruh menunggu sebentar agar beliau itu Abu Bakar ini bisa memastikan goa tersebut aman, tidak ada binatang-binatang yang membahayakan keselamatan Kanjeng Nabi. Masuk dulu Abu Bakar ke goa, dirabanya, wah ini ada lubang ini. Kalau ada lubang, beliau sobekkan bajunya. Beliau sobekkan bajunya, kemudian wa alqamahul hajar. Ada batu, di batu itu dibulan lah sama kain bajunya beliau yang sudah disobekkan untuk menyumpal lubang-lubang itu. Ona saya liang nyangan batu, soekeun bajuna, kumpulkeun, tutupan liangna. Demikian terus hatta fa'ala dzalika bi thawbi ajma. Semua lubang ditutup dengan batu yang sudah
disumpal dengan baju beliau. Sampai beliau butuh bajunya robek-robek untuk nutupan itu lubang-lubang yang ada di goa. Pabakia juhrun, tapi masih ada satu lubang yang tidak sempat beliau sumpal pakai bajunya itu. Pakai batu yang dibungkus dengan baju sobekan, dengan sobekan dari bajunya Abu Bakar. Fawadha'a aqibahu alaihi. Abu Bakar ini menyimpan tumitnya beliau ya, untuk menutup sisa lubang itu. Allah yakhruja ma yu'adzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar tidak keluar ular ataupun kalajengking yang bisa melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang sangat dicintainya. Setelah itu pada qala Rasulullah, barulah setelah keadaan semua aman, karena ini ada satu lubang yang masih tersisa, ya sudah ditutup sama tumitnya beliau saja. Silakan junjunganku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan engkau masuk. Akhirnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke gua tersebut. Wa dha'a ra'sahu fi hijri Abi Bakar, karena capek perjalanan yang melelahkan ini, belum istirahat, maka Kanjeng Nabi merasa lelah sehingga beliau tertidur di pangkuannya sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Wa nama, sampai pulas itu tidurnya. Tertidur pulas di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar karena saking capeknya. Paludigo Abu Bakar fi rijlihi. Tiba-tiba ketika Kanjeng Nabi tertidur di pangkuan beliau, ya, ini ada yang menggigit kaki dari Abu Bakar itu. Sebagian riwayat yang menyebutkan ular berbisa, ya. Ular padang pasir bisanya kan luar biasa itu. Setengah jam kalau nggak salah bisa menyebabkan orang mati. Ada yang menyebutkan juga yang menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar ini kalajengking. Pokoknya apa itu kalajengking, apa itu ular, yang jelas Sayyidina Abu Bakar sangat merasakan sakitnya digigit makhluk itu. Pokoknya ada yang menggigit saja di kakinya beliau. Paludigo Abu Bakar fijri minal juhri, keluar dari lubang yang ditutup sama tumitnya itu, tapi beliau tahan, walam yataharrak. Beliau tidak berubah sedikit pun, walaupun sangat sakit. Racunnya sudah mulai masuk ke aliran darahnya beliau, aliran darah Abu Bakar, tapi beliau tidak bergerak, ditahan saja, walaupun sudah terasa ini ada racun ini. Li alla yukizul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, beliau lakukan itu agar tidak membangunkan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sakitnya pasaqatat dumu'u ala wajhi Rasulillah. Akhirnya tidak kuat Abu Bakar ini menahan rasa sakit, walaupun kakinya tidak bergerak karena takut membangunkan Rasulullah. Tapi lama-kelamaan rasa sakit ini tidak bisa ditahan sampai mengeluarkan air mata, dan air mata itu jatuh ke pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membangunkan beliau. Lalu beliau bersabda, "Malah kayak Abu Bakar? Apa yang terjadi wahai sahabatku Abu Bakar?" Qala, kata Sayyidina Abu Bakar, "Ludirtu fidaka abi wa ummi." Aku ada yang menggigit.
bapak dan ibuku menjadi tebusanmu, wahai kekasihku, wahai sahabatku. Famasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biraikihi. Nah, ini nih dalilnya nih. Dalilnya kalau kita datang ke kiai, kemudian kiai tersebut baca doa, nah, ada ludah yang dikeluarkan oleh kiai, punten gitunya, atau nabi diusapkeun. Nah, ini hadisnya hadis sahih ini. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah SAW, beliau mengusap kakinya Abu Bakar ini yang pas di bagian yang digigit oleh binatang beracun itu dengan ludah beliau. Ya, kalau ludahnya Kangjeng Nabi berkah, mati, beda lagi dengan ludahnya uceng. Waduh, abu wa'u mimbang keberit, eta maluih bau tibakan bangke berit. Ya, ceng. Pamasa Rasulullah SAW makanan ludghah, fadzahaba ma yajiduhu. Akhirnya apa yang dirasakan Sayyidina Abu Bakar sembuh. Kakinya itu ya sembuh aja sudah. Tidak ada sedikit pun bekas-bekas digigit oleh ular itu atau oleh kalajengking itu. Racunnya seketika hilang. Ini mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad SAW dibuktikan di depan Sayyidina Abu Bakar. Ludahnya bisa mengusir racun binatang yang sangat berbahaya. Ya. Walaqad asana Hasan bin Sabit. Begitu indahnya apa yang disampaikan Hasan bin Sabit radhiyallahu an. Hina qala, ketika beliau bersyair begini. Wasaniyas naini fil ghar, wasaniyas naini fil gharil munifi. Wah, ini enggak tepat ini. Saniyas naini fil gharil munifi waqad. Apa ini bahannya bahar tawil, bahar gelang. Wasaniyas naini fil ghar, ketika ada yang kedua dari dua orang yang bersahabat, yaitu maksudnya Sayyidina Abu Bakar, berada di gua yang tinggi, al-ghar al-munif, gua di atas gunung yang tinggi. Wa qad tafal adu bihi al jabal, padahal musuh terus mengejarnya untuk membunuh mereka berdua. Wa kana hubbu Rasulillah qad alimu minal khalaiq lam ya'dil bihi badalan. Semua sudah pada tahu bahwa kecintaan Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah lam ya'dil bihi badalan minal khalaik, tidak tertandingi lagi, tidak terbandingkan lagi, tidak tergantikan lagi. Bukan hanya harta, padahal beliau seorang kaya raya dan mengorbankan miliaran rupiah untuk kepentingan hijrah, tapi juga beliau korbankan jiwa dan raga untuk membela, melindungi sahabat tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khurujul sallallahu min Makkah yaumal khamis. Dan akhirnya Kangjeng Nabi bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an keluar dari kota Mekah pada hari Kamis. Kenapa ini lucu ya? Sudah keluar pada hari Kamis. Wa kharaja minal ghar lailatal isnin. Beliau keluar dari gua Gua Sur itu pada malam Senin, li'annahu qoma fi salasa layalin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis. Jadi malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, ya. Nah, hari Kamisnya beliau keluar dari goa, keluar dari Mekah menuju Madinah. Wa dzalika min awali rubail awal. Itu pada awal bulan Rabiul Awal, ya. Entah tanggal berapa yang jelas, minggu pertama di bulan Rabiul Awal, hari Senin, hari Kamis, ya, hari Kamis, minggu pertama bulan Rabiul Awal, pada Kholal Madies, 15 tahun setelah
kenabian Kanjeng Nabi. Wa dakhalal Madinah yaumal Jum'ah, sampai ke Madinatul Munawwarah hari Jumat, selama perjalanan 12 malam. Jadi hari Kamis berangkat dari Mekah, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, itu sampai hari kesananya sampai hari Jumat 12 malam di perjalanan. Nah, alhamdulillah cerita ini diceritakan oleh Imam Ghazali sekali lagi ketika membahas tentang adawatus syaitan, permusuhan abadi kita dengan setan. Bagaimana iblis, si setan ini berperan aktif terhadap rencana pembunuhan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sampai ikut ijtima kafir Quraisy di Darun Nadwah. Nah, peranannya begitu besar si iblis ini, tetapi walaupun si iblis ini dengan kafir Quraisy membuat makar ingin membunuh Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi adalah kekasih Allah yang sangat dilindungi oleh Allah, maka Kanjeng Nabi diselamatkan dari reka berdaya mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebesar apapun makar yang dibuat oleh manusia, tetapi tidak akan bisa melebihi makar Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjut nanti besok pagi pada jam yang sama di akun Facebook saya. Semoga kita bisa bertemu kembali, panjang umur, sehat walafiat. Ya, mari sama-sama kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi sesuai dengan yang diajarkan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Li khamsatun utofi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku agungna Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.